salam kenal. Nama saya Naurisa Biasini. Saya adalah dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya menjadi dosen tetap di UPJ sejak tahun 2018 dan dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah seperti komunikasi antar budaya, produksi berita televisi, komunikasi persuasif, komunikasi massa, dan lainnya. Saat ini saya memiliki jabatan akademik yaitu Lektor 300. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi antar budaya. Untuk menjelaskan mata kuliah ini, izinkan saya untuk share RPS yang sudah saya buat untuk mempermudah penjelasan. Baik, berikut adalah RPS yang sudah saya buat dan juga digunakan di mata kuliah komunikasi antar budaya di semester Gasal tahun 2024-2025 yang lalu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas permasalahan komunikasi dalam konteks multikultural, termasuk mengidentifikasi potensi konflik yang timbul akibat adanya perbedaan budaya, dampak perkembangan teknologi media baru, termasuk menemukan solusi atas permasalahan komunikasi tersebut. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut, ada 4. Yang pertama yaitu mahasiswa nantinya mampu menjelaskan konsep teoritis dasar komunikasi terkait kehidupan bermasyarakat secara lengkap, mampu menentukan konsep dan prinsip di bidang komunikasi dalam berbagai konteks sesuai etika dan regulasi secara tepat, mampu mengimplementasikan prosedur pengolahan data dari berbagai kajian literatur di bidang komunikasi dalam kelompok kerja, dan yang terakhir adalah mampu mengimplementasikan keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks. Untuk sub CPMK-nya juga ada 4 yang disesuaikan dengan masing-masing materi yang ada di setiap pertemuannya. Nanti saya akan jelaskan juga capaian pembelajaran dari salah satu materi yang saya bawakan di kelas secara sinkronus. Nah, untuk metode perkuliahannya itu dilakukan secara tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan untuk tatap muka di kelas dan juga 2 kali digunakan untuk UTS dan UAS. Namun sesuai dengan kebijakan di UPJ bahwa di minggu keempat dan minggu ke-12 itu dilakukan secara daring sehingga disesuaikan juga di dalam RPS dan juga pelaksanaannya khusus di minggu keempat itu dilakukan secara daring, begitu juga dengan di minggu ke-12. Sedangkan untuk yang lainnya dilakukan secara face to face atau tatap muka. Untuk materi pembelajarannya sendiri, saya ambil dari buku utama yaitu Communication Between Cultures, yang terakhir itu dari Larry Samovar tahun 2017 yang menurut saya paling eh, lengkap, mulai dari konsep sampai teori yang digunakan di komunikasi antar budaya, lalu didukung juga dengan buku dari dari Griffin yaitu tentang teori komunikasi dan juga komunikasi antar budaya di era budaya siber dari Ruli Nasrullah. Untuk metode pembelajarannya di kelas itu kita ada berbagai macam bentuk interaksi seperti diskusi, ceramah, tanya jawab, dan juga terutama partisipasi diskusi mahasiswa di kelas karena itu masuk ke dalam bobot penilaian. Nah, untuk materi penilaiannya di kelas itu dibagi menjadi beberapa komponen. Pertama, dari komponen partisipasi itu terdapat 20%, presentasi akhir yaitu 20%, tugas sebanyak 40%, dan juga ujian tertulis yang dilakukan di UTS yaitu sebanyak 20%. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh salah satu proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara sinkronus. Semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana proses pengajaran di kelas. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat kondisinya sekarang, meskipun kita masih dalam situasi pandemi dan belajarnya masih online dari rumah. Hari ini saya, Nauri Sabiasini, akan mengajar teman-teman terkait mata kuliah komunikasi antar budaya. Kita nggak
Nggak sangka ya udah masuk ke pertemuan 10 dan pertemuan 11, di mana hari ini nanti kita akan mempelajari kaitannya dengan komunikasi nonverbal di dalam konteks komunikasi antar budaya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, saya mau tanya dulu nih kabar teman-teman hari ini gimana? Coba nih, Wilda, apa kabar Wilda hari ini? Alhamdulillah Kak Bias baik. Kak Bias apa kabar Kak? Alhamdulillah baik juga. Udah siap untuk belajar hari ini, Wilda? Siap banget dong Kak. Oke, gimana dengan Ica? Ica apa kabar Ica? Alhamdulillah baik Kak. Kak Bias apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ica udah siap juga untuk belajar hari ini? Udah dong Kak pastinya. Oke, karena udah siap nih untuk belajar, saya akan mulai share screen untuk materi kita hari ini. Oke, saya akan coba dulu. Oke, apakah sudah terlihat di teman-teman materinya? Sudah Kak. Sudah Kak. Sudah ya? Oke. Sudah, Kak. Sip. Kita masuk ke materi pertemuan 10 untuk mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, di dalam pertemuan ini materi utamanya adalah terkait budaya dan bahasa. Tapi Oke. Nah, materi hari ini kita punya capaian pembelajaran yaitu diharapkan setelah mengikuti materi pembelajaran hari ini, teman-teman akan mampu menganalisis, mengklasifikasikan, dan memperlihatkan peranan bahasa verbal dan nonverbal dalam sebuah kelompok masyarakat dengan tepat. Nah, pokok bahasan yang utama itu adalah bahasa dan budaya, bahasa verbal, dan bahasa nonverbal. Nah, di minggu lalu sebenarnya kita sudah membahas mengenai apa kaitan antara bahasa dan budaya, lalu juga jenis-jenis bahasa nonverbal. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan fokus pada pembelajaran mengenai bahasa nonverbal. Nah, mungkin saya mau review dulu sebentar, teman-teman nih, masih ada yang ingat nggak bedanya bahasa verbal sama nonverbal itu seperti apa? Ada yang ingat? Ada yang mau coba menjelaskan? Kak Bias, aku coba, Kak. Boleh, silakan. Kalau verbal itu yang langsung ya, Kak ya. Kalau seingat aku lupa banget tuh. Kalau yang verbal tuh secara langsung. Kalau yang non-verbal tuh yang nggak langsung. Intinya kayak Oke. gitu. Oke, good. Livaldi, saya terima dulu jawabannya. Terima kasih sudah mencoba untuk menjawab. Kita simpan dulu nih ya jawabannya Livaldi. Kalau Livaldi bilang bahasa verbal itu yang secara langsung, kalau yang non verbal itu tidak langsung. Coba yang sudah resen, Raihan, silakan Raihan. Baik Mbak, kalau bahasa verbal itu pastinya menggunakan kata-kata bisa berupa lisan maupun tulisan. Tapi kalau untuk non-verbal itu biasanya berupa simbol Mbak dan gestur tubuh. Kayak gitu, Mbak. Oke. Oke. Terima kasih Raihan. Good job. Kemudian Febrian juga mau jawab. Silakan Febrian. Kalau yang saya ingat Kak, verbal itu melalui kata-kata Kak. Kalau yang non verbal itu tuh kayak dari gestur tubuh, simbol atau isyarat Kak. Oke, good. Nah, kita udah dapat 3 jawaban ya. Tadi ada jawaban bahwa kalau bahasa verbal itu secara langsung. Kenapa bisa dibilang langsung? Karena memang menggunakan kata-kata atau kalimat. Jadi kita bisa langsung terima pesannya. Tapi kalau nonverbal, dia tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan hal-hal lainnya yang kadang-kadang tidak bisa langsung diterima. Oke, apa aja sih contohnya nonverbal? Nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini ya. Oke, nah komunikasi nonverbal yang akan kita bahas itu nanti kita akan mulai dari apa kaitannya dengan pesan dari tindakan yang kita lakukan, lalu kaitannya dengan ruang, waktu, dan juga keheningan. Kok kita bahas ruang, waktu, dan keheningan? Ada apa ya? Apa kaitannya dengan komunikasi nonverbal? Kita akan bahas nanti.
Nah, kalau misalnya kita bahas mengenai komunikasi nonverbal, kalau kita bahas definisinya, komunikasi nonverbal itu melibatkan semua rangsangan nonverbal. Jadi, apapun bentuk dari rangsangan nonverbalnya itu kita bisa katakan sebagai komunikasi nonverbal. Jadi, nggak cuma dari kedipan mata, nggak cuma dari senyuman, tidak cuma misalnya dari postur tubuhnya, gerakan tangannya, nggak hanya itu. Tapi macam-macam, nanti kita akan lihat satu-satu. Yang perlu kita perhatikan, yang namanya komunikasi nonverbal itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kadang-kadang misalnya, mungkin Febrian nih misalnya, ngelihat teman, ada teman saya di sana terus kamu tersenyum. Emang kita sengaja mau memberikan senyuman kepada teman kita atau kita melambaikan tangan, "Hey guys, apa kabar?" Kayak kata secara verbal kita ngucapin misalnya apa kabar, tapi secara nonverbal kita melambaikan tangan. Oke. Atau kita misalnya ngedipin mata ke pacar gitu ya dengan ada maksud tertentu atau ada tujuan tertentu. Itu juga salah satu bentuk pesan yang disengaja. Sedangkan nonverbal itu juga bisa loh bentuknya tidak disengaja. Contohnya apa? Misalnya kita lagi baca sesuatu atau kita lagi teringat sesuatu kemudian kita cemberut. Ada orang lain lewat, dia bilang, "Ih, kenapa ya dia cemberut? Jangan-jangan dia bete ngeliat gue. Jangan-jangan dia marah sama gue." Padahal bukan itu maksudnya. Atau misalnya ada orang yang jarang senyum, dikirain sombong, padahal memang karakternya seperti itu. Ada orang yang misalnya di kelas nih, mungkin teman-teman pernah kalau misalnya lagi kuliah di kelas, sebenarnya emang ngantuk, terus karena semalam itu ngerjain tugas sampai jam 2 pagi misalnya. Di kelas terus nguap gitu, dosen ngelihat, dosen mikir, "Wah, kamu bosen ya di kelas saya." Padahal sebenarnya bukan itu. Nah, kita harus kadang-kadang harus hati-hati dengan komunikasi nonverbal ini karena bisa jadi mengirimkan pesan-pesan yang kita tidak sengaja kepada orang lain di sekitar kita. Nah, sebenarnya apa saja sih fungsi komunikasi nonverbal? Saya yakin teman-teman sudah pernah mempelajari ini di mata kuliah sebelumnya, seperti di komunikasi dan perilaku manusia. Lalu teman-teman juga pernah belajar ini di mata kuliah misalnya komunikasi interpersonal, ya. Tapi kita sedikit ulang lagi terkait komunikasi nonverbal ini. Yang pertama, dia adalah untuk menilai dan mengekspresikan keadaan internal. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa sedih, pasti entah itu misalnya terlihat dari mata kita atau kitanya menangis gitu ya. Itu bentuk ekspresi dari keadaan internal kita. Kita juga bisa menggunakan komunikasi nonverbal untuk menciptakan kesan. Saya mau terlihat sebagai orang yang profesional. Maka bentuk komunikasi nonverbal apa yang saya keluarkan? Misalnya kalau terkait dengan pakaian, pakaiannya gimana? Saya mau terlihat kesannya saya itu orang yang baik hati, maka perilaku saya harus seperti apa? Itu adalah salah satu contoh menciptakan kesan. Yang ketiga, komunikasi nonverbal juga bisa digunakan untuk mengelola interaksi. Misalnya kayak sekarang, saya walaupun tidak bertemu langsung dengan teman-teman, walaupun cuma bisa ngobrol misalnya di depan layar, tapi saya tetap menggerakkan tangan saya tetap misalnya tersenyum, saya tetap menggerakkan mata dan lain sebagainya untuk mengelola interaksi dengan teman-teman. Dan yang keempat, komunikasi nonverbal juga bisa digunakan untuk menciptakan identitas. Identitas mungkin teman-teman masih ingat di mata kuliah di pelajaran minggu-minggu sebelumnya bahwa kita bisa menciptakan identitas dari berbagai hal, dari barang-barang yang kita kenakan, dari misalnya kalau identitas saya seorang muslimah, maka saya menggunakan hijab misalnya. Itu salah satu contoh fungsi komunikasi nonverbal. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya nonverbal sama budaya? Kalau misalnya teman-teman mau ingat-ingat lagi ya, yang namanya perilaku nonverbal itu sebenarnya tiap budaya itu kan beda-beda. Ada orang di dalam budaya tertentu misalnya kalau kita deh di Indonesia,
Kalau kita sendawa setelah makan, itu anggapannya nggak sopan. Tapi kalau di budaya Jepang atau di budaya Cina, kita bersendawa setelah makan itu justru artinya kita memberikan pujian. Nah, itu beda-beda. Kalau kita bisa paham perbedaan komunikasi nonverbal antar budaya ini, fungsinya jadi seperti apa, manfaatnya apa, kita jadi tidak mudah untuk miskomunikasi dengan orang lain. Kita tidak mudah tersinggung. Kita misalnya tahu, oh kalau orang-orang dari wilayah timur Indonesia atau orang-orang dari wilayah Sumatera Utara ataupun misal Sulawesi Selatan, mereka kalau berbicara memang nadanya tinggi gitu. Jadi kita paham bahwa ketika kita berbicara dengan mereka, kita nggak langsung rasa anjir gue lagi diomelin ya gitu. Gila, gue diteriakin sama dia. Padahal sebenarnya memang itu kebiasaannya mereka gitu. Nah, kita akan langsung masuk ke klasifikasi nonverbal. Salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang pertama yang kita bisa lihat adalah dari penampilan. Loh, apa iya Kak penampilan itu masuk dalam bentuk komunikasi? Iya banget. Kalau misalnya kita lihat ya, tiap budaya itu punya standar kecantikan yang beda-beda. Tiap budaya standar kecantikannya beda-beda nih guys. Ada yang misalnya mereka itu cantik kalau kulitnya putih. Dibilang cantik kalau badannya itu ramping, kalau tinggi, kalau rambutnya pirang, atau kalau matanya itu besar, atau justru kalau bibirnya itu tebal, atau justru malah ada beberapa yang bibirnya itu lebih suka bibir cewek itu harus tipis misalnya. Ada yang seperti itu. Standar kecantikan beda-beda. Nah, karena standar kecantikan beda-beda, banyak perempuan yang kemudian mengejar standar ini. Secara nonverbal mereka ingin menunjukkan pada orang lain bahwa oh saya cantik. Maka saya ngecat rambut saya pirang. Kenapa? Karena standarnya di sini adalah pirang. Misalnya seperti itu. Kemudian pakaian itu juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Dari tadi yang udah pernah saya sebut sebelumnya, hijab, ketika perempuan berhijab itu menunjukkan mereka adalah seorang muslimah. Atau kalau cowok muslim biasanya menunjukkan dengan bentuk pakaiannya seperti apa guys? Baju koko dan peci Kak. Baju koko dan peci. Atau yang paling gampang biasanya walaupun dia nggak tiap hari pakai baju koko, tapi pecinya tetap dipakai. Ada kan ya seperti itu ya? Atau misalnya kita mau menunjukkan, oh saya adalah orang India. Nah, kalau orang India biasanya mereka menunjukkan dengan pakaian itu bentuknya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, kalau pakaian daerah India. Izin jawab Kak, kalau nggak Silakan. salah, kalau wanitanya itu kalau nggak salah namanya sari Kak. Good, Aldrik. Ya, kalau perempuan India mereka akan menggunakan sari. Jadi supaya lebih terlihat bahwa dia ingin menunjukkan bahwa saya adalah berasal dari negara India atau dari budaya India. Kemudian warna kulit. Warna kulit kok itu kan sesuatu yang kita dapetin Kak dari lahir. Kok bisa itu menjadi bentuk komunikasi nonverbal? Bisa banget. Kenapa? Karena warna kulit kita itu bisa menunjukkan dari mana asal kita. Kalau kulit saya putih banget, misalnya kayak perempuan yang di sini nih, ya kan, kulitnya putih banget nih dia. Siapa sih namanya Jessica Chastain ya. Kita hanya dengan melihat kulitnya, kita tahu oh dia berasal dari ras Kaukasian. Kalau yang kulitnya hitam, oh dia berasal dari ras Negroid misalnya. Itu udah ketahuan banget. Jadi penampilan kita adalah salah satu bentuk dari komunikasi non-verbal. Lalu yang kedua, perilaku tubuh. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadari, tapi orang lain bisa perhatikan loh. Perilaku tubuh itu terdiri dari apa aja yang biasanya menunjukkan komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah postur kita duduk ya. Kalau lagi duduknya nyender, malas misalnya gitu, mungkin orang bisa lihat, oh mungkin dia lagi lelah, atau dia sedang istirahat, atau mungkin dia mungkin emang bosen atau lagi malas gitu ya.
Tapi kalau duduknya tegap, terus duduknya misalnya posturnya itu tegap, terapi gitu ya, misalnya di bangkunya, nggak nyender sana sini, oh mungkin dia memang siap untuk belajar hari ini. Lalu juga ada misalnya gerakan tubuh. Gerakan tubuh dari mana aja? Gerakan tangan. Bedakan nanti dengan yang di kepala ya. Tubuh itu dari leher ke bawah. Oke, gerakan tangan, gerakan kaki kita. Teman-teman mungkin pernah lihat ada orang lagi duduk tapi kakinya goyang-goyang. Itu sebenarnya bentuk komunikasi nonverbal loh. Yang menunjukkan bahwa mungkin dia sedang tidak sabar. Mungkin dia ingin cepat-cepat atau dia merasa tidak nyaman dalam situasi atau kondisi yang sedang dia hadapi. Kaki yang sering goyang-goyang atau sering bergerak gitu ya ketika kita sedang duduk, itu biasanya ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan secara tidak langsung. Baik misalnya dia merasa, oh nggak nyaman nih, atau gue mau buru-buru pergi gitu ya. Atau misalnya dia punya janji lain, gelisah, betul sekali Aldrik, itu juga bisa. Oke. Nah, teman-teman masih ingat apa saja fungsi komunikasi nonverbal? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Rehan. Untuk mempertegas pesan yang kita sampaikan, Kak. Oke, salah satu fungsi ya. Contohnya Fungsi. kayak misalnya kita menjawab iya dengan menganggukkan kepala, itu berarti kita setuju dengan pernyataan orang tersebut, seperti itu. Terus dengan kita membungkukkan badan ketika bertemu dengan orang Jepang, seperti itu, kita menunjukkan rasa hormat, seperti itu, Kak. Oke, good job Rehan. Bagus jawabannya ya. Itu adalah salah satu fungsi komunikasi nonverbal, yaitu untuk memperkuat atau mempertegas pesan yang ingin kita sampaikan. Oke, yang kedua, ada yang bisa jelaskan apa bedanya pesan yang disengaja dan pesan yang tidak disengaja? Ada yang bisa coba jelasin? Pesan disengaja dan pesan tidak disengaja. Tanya lagi, Kak. Boleh, kalau Rehan mau coba lagi, silahkan Rehan. Contohnya kayak cara berpakaian, Kak. Itu secara tidak langsung kan mengkomunikasikan untuk memberitahu kepada lawan bicara kita ingin dipersepsikan seperti apa. Contoh kita memakai baju rapi, berarti kita ingin dipandang seperti orang yang perfeksionis atau rapi segala macam. Oke, good job Rehan. Devita mau menambahkan terkait bedanya pesan disengaja dan tidak disengaja? Halo Devita? Halo? Ya. Halo? Silakan Devita. Ya. Kalau pesan disengaja itu pesan yang memang kalau kayak si Rehan tadi, kita pengen mau terlihat kayak gimana gitu. Misalkan kita mau terlihat rapi di depan dosen, kita pasti pakai kemeja gitu. Kalau tidak disengaja itu pesan yang saya sedikit bingung, Mbak. Misalnya Devita lagi makan, terus karena makanannya enak, terus kamu joget-joget. Nah, itu kira-kira menunjukkan apa buat orang-orang? Makanannya enak, seperti itu? Bahwa Devita menikmati makanannya ya. Padahal kamu yang nggak sengaja gitu loh, nggak sengaja mau joget, tapi kan kadang-kadang cewek gitu ya, kalau makan, begitu enak tuh kayak, gitu kan, langsung goyang badannya otomatis. Oke. Nah, hanya dengan melihat itu, orang bisa melihat, oh makanannya enak nih, Devita milih makanannya enak. Oke, thank you Devita, good job. Nah, ada tugas untuk teman-teman di minggu ini. Teman-teman silakan tentukan kelompok masing-masing ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, saya mau teman-teman mencoba melakukan analisis peranan bahasa yang terdiri dari komunikasi verbal dan nonverbal yang kita akan lakukan lewat media film yang akan kita tonton sama-sama. Judul filmnya adalah Lost in Translation.
Filmnya ini film tahun 2003 gitu. Nah, nanti setelah teman-teman menonton, nanti link filmnya saya akan kasih lewat ketua kelas. Nah, nanti teman-teman silakan tonton filmnya bersama kelompok masing-masing. Kemudian coba analisis bentuk komunikasi verbal dan nonverbal yang terjadi dalam konteks komunikasi antar budaya itu apa aja. Nah, kemudian kalau teman-teman udah dapat nih, oh bentuk komunikasi nonverbal atau verbalnya yang beda tuh seperti apa. Nah, kemudian gimana atau kenapa perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik itu. Nah, nanti hasil analisisnya teman-teman presentasikan per kelompok ya. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari lebih dalam terkait konflik antar budaya dan juga bagaimana kita strategi yang bisa kita lakukan untuk menangani konflik antar budaya tersebut. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nanti akan ada dua pertemuan khusus untuk mempelajari terkait konflik. Nah, saya mau mengingatkan sekali lagi pada teman-teman bahwa mempelajari bahasa asing itu penting loh, baik verbalnya ataupun non-verbalnya. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa budaya itu beda-beda dan punya cirinya masing-masing. Semakin kita memahami perbedaan, semakin kita juga akan bisa menerima keunikan setiap individu. Jadi akan sangat mengurangi terjadinya misalnya salah paham, gampang tersinggung hanya karena perbedaan budaya yang ada di antara kita dengan lawan bicara kita. Nah, sampai sini materi pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif hari ini berada di kelas saya. Kita ketemu lagi minggu depan di materi yang berbeda yang tadinya sudah saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman jangan lupa boleh langsung tanya lewat WhatsApp chat atau lewat ketua kelas, itu juga boleh. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Demikian video pernyataan diri yang setelah saya buat, yaitu berupa penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang disampaikan dan juga rekaman proses pembelajaran yang pernah saya lakukan secara sinkronus dalam bentuk real classroom. Semoga video ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih.